tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak lingkungan, yaitu dalam kaitannya dengan rencana eksploitasi tambang emas. Di dalam kasus tersebut dikatakan bahwa terjadi penembakan terhadap Pendeta Yeremia sebagai tokoh masyarakat yang dianggap tegas bersama warga dalam menolak blok Wabu yang dianggap dapat merugikan rakyat Papua. Penembakan yang terjadi pada Pendeta Yeremia juga dianggap tidak terpisahkan dengan kepentingan yang didorong oleh pemerintah itu sendiri. Pelanggaran ini dilakukan oleh pemerintah yang melakukan segala cara untuk mengeksploitasi kekayaan alam di Indonesia, khususnya di Papua, yang mana di dalamnya terdapat kekayaan alam emas yang terletak di Blok Wabu Intan Jaya, Papua. Pelaku penembakan ini diduga oleh pihak TNI lantaran adanya saksi mata yang menyatakan bahwa Pendeta Yeremia tewas setelah pasukan TNI menyisir kampung Hitadipa. Untuk mencari warga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM yang diduga menembak Ratu Dwi Akbar Utomo. Kala itu, Yeremia dan istri menjadi orang terakhir di Hitadipa karena hampir seluruh warga mengungsi di distrik lain saat tentara masuk ke sana. Hari Sabtu dia dan istrinya sore itu pergi ke kandang babi untuk kasih makan babi, ternak piaraan mereka. Nah, setelah sampai dekat kandang babi, mereka memang jumpa dengan beberapa anggota TNI. Nah, ada kecurigaan dari anggota TNI, ini untuk kasih makan ternak babi kah, ataukah untuk kasih makan OPM begitu. Setelah mau pulang sampai di rumah, itu peristiwa penembakan terjadi sekitar jam 6:15. Ada bunyi tembakan. Istrinya, almarhum ini, dia memberanikan diri untuk pergi. Sampai di kandang babi, melihat bahwa bapak ini tergeletak, sudah ditembak. Jadi kata dia kepada istrinya, "Aduh mama, saya sudah ditembak." Jadi dia, ada anggota yang datang kepada dia menanyakan, "Ini kami sudah cari, kami punya teman yang sudah dibacok senjatanya, kami tidak dapat. Kami curiga bahwa ini bapak orang yang ambil." Dia coba mengangkat tangan bahwa dia tidak melakukan itu, dan pada saat itu dia ditembak. Dan ada dua ibu yang rupanya menyaksikan peristiwa itu. Waktu beliau ditembak, mereka dua sembunyi. Dan juga ada satu bapak. 90% bahwa berita ini diduga kuat itu dilakukan oleh anggota TNI dapat dibenarkan. Kronologi versi ini dibantah aparat kepolisian dan TNI. Kelompok Jaliweker diduga menjadi dalang berbagai insiden penembakan dan penyerangan kepada anggota TNI dan warga sipil, termasuk penembakan terhadap Pendeta Zananggani. Jelas sudah settingan dan rekayasa OPM untuk menghasut masyarakat sekaligus menyudutkan TNI Polri dan pemerintah menjelang sidang umum PBB. Peristiwa ini kembali mengungkap problem kekerasan sistematis yang tak kunjung selesai di Papua. Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, ini berbicara dan pidato secara hebat di mimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Tetapi sekali lagi dengan peristiwa yang terjadi di tanah air Indonesia, khususnya juga di Papua, ini memberi pertanyaan kepada Presiden kita, sejauh mana selaku kepala negara dalam tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, lebih khusus yang berada di tanah Papua. Adanya prinsip kode etik terhadap profesi pekerja sosial, maka yang dibutuhkan dengan menangani kasus ini diantaranya adalah prinsip kode etik keadilan sosial atau social justice, yang mana pekerja sosial harus bisa melawan ketidakadilan sosial, mengadvokasi atas nama individu maupun kelompok yang tertindas, mengupayakan perubahan sosial yang telah diskriminasi, dan menjamin akses informasi yang dibutuhkan mengenai pelayanan, kesetaraan, dan perlindungan bagi semua orang. Kemudian, praktik kode etik pentingnya hubungan manusia atau importance of human relationship, yaitu membantu memperkuat hubungan antara orang-orang yang di dalamnya untuk mempertahankan, meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, kelompok sosial, organisasi, dan juga masyarakat. Kemudian, prinsip kode etik integritas atau integrity, pekerja sosial harus mampu berperilaku secara konsisten, bertindak secara jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu maupun kelompok yang sedang ditangani.
Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.